Di ujung sambungan telepon, ada sebuah dunia di mana ya, setiap detiknya itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Serius, ini tuh bukan sekedar angkat telepon biasa, ini adalah garda terdepan penanganan darurat. Nah, di sini kita akan bongkar tuntas soal misi super kritis seorang call taker di layanan kedaruratan 112. Anda pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang terjadi di balik layar waktu kita, amit-amit ya, harus menelpon 112? Ini tuh bukan cuma percakapan biasa loh, tapi sebuah prosedur yang super presisi yang dirancang khusus untuk, ya, menyelamatkan nyawa. Yuk, kita lihat sama-sama prosesnya kayak gimana. Oke, kita mulai dari sini. Jadi, misi seorang call taker itu ibaratnya mengubah kepanikan dan kekacauan di ujung telepon jadi sebuah aksi bantuan yang terkoordinasi dan cepat. Keren kan? Mereka ini adalah mata dan telinga pertama di setiap kejadian. Benar-benar penghubung vital yang mengawali seluruh rantai penyelamatan. Jadi, call taker itu siapa sih sebetulnya? Gampangnya gini, menurut SOP-nya ya, mereka itu petugas terlatih yang punya 3 tugas utama. 1, kumpulin informasi penting. 2, nenangin si pelapor yang lagi panik. Dan 3, yang paling krusial, nerusin laporan yang akurat itu ke dispatcher buat kirim bantuan. Mereka ini bisa dibilang fondasinya dari seluruh operasi penyelamatan. Nah, sekarang kita masuk ke momen yang paling krusial, detik-detik pertama panggilan masuk. Di sini, beneran deh, gak ada waktu buat ragu-ragu. Setiap momen itu berharga banget dan jadi penentu seberapa cepat tim di lapangan bisa merespons. Aturan mainnya begini, dan ini aturan emas. Panggilan itu wajib diangkat maksimal 3 kali dering. 3 kali! Kenapa harus secepat itu? Coba bayangin deh, kalau kita lagi dalam situasi darurat, nunggu 3 atau 4 detik aja rasanya udah kayak selamanya kan? Nah, inilah standar kecepatan yang sama sekali nggak bisa ditawar. Dan ini dia kalimat sakti pertama yang bakal Anda dengar. Bukan halo atau selamat pagi ya, tapi langsung sebut nama kota, terus layanan darurat 112. Ada kedaruratan yang bisa dilaporkan? Nah, sapaan standar ini sengaja dirancang buat efisiensi maksimal. Langsung identifikasi lokasi, negasin kalau ini jalur darurat, dan langsung ke inti masalah. Tenang, jelas, dan hemat detik-detik berharga. Sering banget kan penelpon itu dalam kondisi panik berat. Nah, disinilah teknik yang namanya verbal calming, atau menenangkan lewat ucapan dipakai. Kalimat kayak gini tuh bukan basa-basi loh. Tujuannya adalah buat menurunkan tingkat stres penelpon, biar mereka bisa mikir lebih jernih. Kalau udah jernih, informasi penting jadi lebih gampang dan akurat didapat. Oke, setelah situasinya sedikit lebih tenang, misi berikutnya dimulai, menyelamatkan 5 informasi wajib. Kenapa saya bilang diselamatkan? Soalnya dalam situasi yang genting dan kacau, data-data ini harus ditarik keluar supaya misi penyelamatan bisa berhasil. Nah, ini dia kelima data super penting itu. Pertama, lokasi. Jelas ya, biar tahu bantuan harus kemana. Kedua, jenis kejadian. Ini buat nentuin bantuan apa yang dikirim, ambulans, damkar, atau polisi. Beda kan? Ketiga, kondisi korban. Buat nentuin prioritas. Keempat, waktu kejadian, biar paham konteksnya. Terakhir, identitas pelapor. Buat verifikasi dan kalau butuh dihubungi lagi. Semuanya ini punya peran yang vital banget. Oke, kalau ada satu hal yang harus banget Anda ingat dari semua ini, ya ini dia. Lokasi itu prioritas utama. Titik. Nggak ada koma. Kenapa? Simple. Soalnya, kalaupun tiba-tiba teleponnya putus, selama call taker udah dapat lokasinya, bantuan itu tetap bisa dikirim. Ini tuh jaring pengaman paling daftar dalam sistem ini. Oke, data krusial tadi udah terkumpul. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya informasi ini bisa berubah jadi aksi nyata di lapangan? Nah, disinilah peran kunci berikutnya dalam rantai komando ini muncul. Yuk, kita lihat lanjutannya. Kenalin, namanya dispatcher. Gini Beh, kalau call taker itu ibarat agen pengumpul intelijen, nah dispatcher ini komandan operasinya. Mereka lah yang terima data dari call taker, terus langsung koordinasi dan kirim unit yang paling pas ke lokasi. Jadi mereka nggak obrol sama pelapor ya, fokus mereka 100% ke pergerakan unit di lapangan. Dan unit yang siap dikirim itu macam-macam banget, tergantung laporannya. Ada ambulans buat urusan medis, damkar buat kebakaran, polisi buat kriminal atau kecelakaan, sampai BPBD kalau ada bencana alam. Nah, kelihayan dispatcher dalam memilih unit yang tepat inilah yang jadi kunci seberapa efektif respons daruratnya. Sambil nunggu bantuan datang, tugas call taker ternyata belum selesai loh.
Mereka bakal ngasih yang namanya instruksi prabantuan. Ini penting. Ini bukan nasihat medis yang jelimet ya, tapi instruksi-instruksi simpel dan standar yang tujuannya cuma satu, jaga keselamatan pelapor dan korban dan mencegah situasi jadi makin parah. Nah, kita udah ngomongin prosedurnya. Tapi kerjaan ini bukan cuma soal itu. Ini juga soal disiplin dan profesionalisme yang super ketat. Ada aturan-aturan perilaku yang wajib banget dipatuhi buat menjaga integritas dan fokus mereka di lingkungan kerja yang, ya, sangat menegangkan. Aturan mainnya jelas banget. Ada yang wajib dilakukan dan ada yang dilarang keras. Yang wajib itu ya harus tenang, profesional, input data real time, dan jaga kerahasiaan. Nah, yang dilarang keras nih, jangan sekali-kali mutus telepon sebelum datanya lengkap. Terus, jangan pernah janjiin kapan bantuan datang, soalnya kondisi di lapangan itu nggak bisa diprediksi. Dan yang terakhir, jangan kasih opini pribadi. Dan aturan ini berlaku sampai ke hal-hal yang paling dasar di ruang komando atau command center. Nggak boleh makan atau minum pas lagi tugas, nggak boleh pakai HP pribadi, area kerja harus bersih. Tujuannya cuma satu, memastikan fokus 100% ke setiap panggilan. Makanya, semua panggilan itu wajib direkam dan dicatat. Bener-bener nggak ada ruang buat distraksi sedikit pun. Oke, kita rangkum super cepat ya 10 tahapan intinya. 1. Jawab panggilan. 2. Tenangkan penelpon. 3. Ambil lokasi. 4. Catat nomor telepon. 5. Tentukan jenis kejadiannya. 6. Lakukan asesmen awal. 7. Kasih instruksi keamanan. 8. Teruskan ke dispatcher. 9. Tutup telepon. Dan 10. Beresin administrasinya. Semua ini terjadi dalam hitungan menit, bahkan detik. Dan kita sampai di akhir pembahasan ini. Setelah kita tahu semua proses yang rumit di belakang layar, pertanyaan terpentingnya sekarang justru kembali ke kita semua. Dengan bekal pengetahuan ini, kira-kira gimana caranya kita bisa jadi pelapor yang lebih baik, lebih tenang, lebih jelas, dan lebih efektif kalau, semoga jangan sampai kejadian ya, suatu saat kita butuh bantuan darurat. Coba deh direnungkan.